saya ada produk nih. Belilah ini ada antangin, ada tolak angin, kemudian merek bejo ini, bejo dengan jahe merah ini. Itu bedanya apa ya? Kok ada 3 jenis ini, Pak? Tolong dijelaskan dengan konsep holistik nih, Pak. Muji nih. Wah, ini komposisinya. Ini perlu yang pertama, ini sama-sama untuk masuk angin ya. Ini yang pertama ini sama-sama masuk angin, tapi bahannya berbeda, gitu. Nah, yang kesamaannya hampir semuanya. Ini juga saya bingung ini kadang. Bingungnya kayak gini, hampir semua produk kayak gini itu selalu ada peppermint. Itu. Jadi peppermint, pertanyaannya apa fungsi peppermint di sini? Itu. Apakah menjadi bagian, maksudnya menjadi bagian daripada komposisi itu, atau tujuannya ben seger-seger lah, biar segar di mulut, rasanya enak gitu. Nah, juga enak. Ini harus jelas fungsinya, sebab peppermint itu punya karakter sendiri. Nanti kita bahas lah. Jadi maksudnya kalau dia menyertakan peppermint, intinya ya, peppermint itu untuk mengusir angin panas. Nah, semua yang mengandung peppermint ini nanti sangat kurang pas sebenarnya kalau menghadapi musim hujan. Jadi angin dingin di musim hujan. Nah, ini malah justru peppermintnya harus dilepas. Nah, boleh saran ya sama yang punya pabrik. Itu dilepas malah bagus. Jadi nanti ditulis aja untuk musim dingin. Yang kalau musim panas yang ada peppermintnya. Nah, gitu. harusnya. Tapi kalau niatnya hanya untuk seger-seger, lah saya malah bingung. Tujuannya untuk seger-seger ya tidak menuju kepada sasaran. Itu seperti itu. Nah, kemudian tinggal komposisinya ini. Ini komposisinya apa saja? Ini sama untuk pegalinu, sakit kepala, mual, meriang dan sebagainya. Itu. Mungkin udah ditulis ya, mau nanya udah ditulis berarti ngetas ini. Coba yang bejo apa tadi? Yang indikasinya ini ya? Iya, di sini kan kecil banget nih. Oh iya, ini bejo ini membantu meredakan masuk angin, kemudian perut kembung, pegal-pegal, sakit kepala, mual dan meriang. Nah, terus bahannya? Bahannya ada jahe merah, adas, terus mint, ya. Kemudian cabai Jawa sama madu. Nah, dominan di jahe merah ini, nah, 80 merah. Ini lebih paling besar komposisinya. Jadi jahe merah itu kalau ini kan berarti dia menjadi rajanya nih. Iya. Nah, kemudian ada adas, terus cabai Jawa sama mint. Adas cabai Jawa itu memperkuat cabai Jawa dan adas itu dia masuk kelompok herba penghangat. Sama dengan jahe kalau dia kering ya. Ini mesti kering tidak segar biasanya. Kalau segar nanti kelompok ke jahenya kelompok ke buang angin dingin. Itu. Jadi kalau dia cenderung ke jahenya, berarti ada adas, ada ini, dia menghangatkan, lebih kepada penghangatan lebih dominan. Terutama di area perut ke ini, tapi dia dominasinya buang angin dinginnya. Ya, terus menghangatkannya itu kecil itu ada apa? Nah, minnya berapa? Minnya hanya 5%, jadi 5 miligram kan? Ya, jadi miligram. Kalau miligram itu tidak terlalu kuat ya. Tinggal nanti dirasakan dia. Ini puasa sih. Kalau nggak puasa saya minum. Reaksinya dia mempengaruhi kepada jahe sama ininya tidak. Kalau tidak. Kalau dia mau ngejar ke musim panas bisa, misalnya masih ada angin dingin dan ada panas menyerang kayak masa peralihan. Ini minnya berguna di masa peralihan itu. Jadi masih tersisa angin dingin, tapi ada panas sudah di internal di lambung sampai ke paru. Tapi kalau musim hujan, mending nggak usah min masuk, aslinya kayak gitu. Ya. Bisa ditambahi serai, kayu manis kalau musim hujan. Jadi harusnya ini produsen itu harusnya melihat cuaca, istilahnya mau
pasarnya mau pada musim apa gitu. Kalau saya sih nggak usah ribet yang detail lah ya. Bikin aja 2 musim, musim hujan, musim panas. Jadi masuk angin pada musim hujan dengan dominan hujan dengan dominan panas. Itu sudah dibuat beda saja. Selesai. Jadi ada 2 varian aja. Nggak usah yang lain. Gitu. Tinggal mau spektrumnya luas atau spektrumnya yang agak lebih kecil lagi. Nah, itu bisa. Kalau luas berarti disertakan lembabnya. Itu biasanya angin lembab itu selalu masuk di musim panas atau musim hujan. Itu kalau mau berpikir secara spektrum luas itu. Nah, kemudian terus yang ini mana? Nah, ini pengaruh ini kok ada pengawet, pemanis, pewarna. Itu standar, itu standar ya. Semua. Ya. Udah bikin lembab ya. Ya, ada pengaruhnya tapi masih bisa diatasi lah. Ya. Untuk tolak angin ini ada tulisan indikasinya itu untuk masuk angin, kemudian dengan gejala kembung, mual, sakit perut, pusing, meriang, dan tenggorokan kering, baik diminum saat perjalanan jauh, capaian, dan kurang tidur. Untuk komposisi ini ada berasnya, adas, kayu ules, biji cengkeh, kemudian ada minnya juga, jahe, pala, kayu manis, begagan, kedawung, kapulaga, kayu angin, kemudian madu. Nah, ini lebih luas lagi. Kalau tadi penghangat dominan, ini ada pembuang lembabnya. Oh iya. Nah, dari pala itu untuk diare itu bisa. Pala diare melancarkan untuk kembung-kembung dominan. Kalau yang di depan yang bejo ini kedinginnya dominan. Tapi nanti dia kalah sama peppermintnya atau tidak, peppermint mempengaruhi atau tidak. Terus kalau ini ada pembuang lembab kayak kayu, nanti ada kayu ules, nanti ada apalagi itu kayu angin, kayu angin, kedawung itu buang lembab itu. Betul. Jadi dia menghangatkan dan membuang lembab. Dan dia fokusnya itu di perut. Oh iya. Jadi ketika perut itu hangat, maka paru, pinggang itu bisa diatasi sama dia. Intinya itu. Ya, nah, masalahnya ada peppermintnya. Karena saya pernah minum ketika musim hujan di kereta, di bis lah ya. Ketika bis sudah AC, waktu itu nggak AC, masih bis tanpa AC lah. Ekonomi lah. AC alami lah. Gitu. AC alami. Nah, anginnya besar, musim hujan. Nah, mintnya itu bikin mules di perut. Itu pada sindrom panas yang lambungnya masih panas mungkin tidak ada masalah, tapi pada orang yang limpahnya lemah, lambungnya dingin, itu masalah, terutama apalagi pada musim hujan. Ini pas sebenarnya di musim panas dan peralihan itu. Ketika angin tinggi kan angin akan bergerak dari tekanan yang penuh kepada tekanan yang rendah. Ya kan gitu. Semakin perbedaan jauh antara tekanan ini tinggi sekali, ini rendah sekali, anginnya pasti semakin kencang. Maka muncul angin puting beliung dan sebagainya. Nah, itu terjadi lebih kepada proses peralihan musim dari musim dingin ke musim panas, panas kepada musim dingin. Nah, kalau yang ini di peralihan dari musim dingin ke musim panas sebenarnya. Gitu. Musim dingin ke panas ya. Ya, hampir semua. Ini kalau yang bejo kalau peppermintnya dihapus itu ke musim dingin. Oh gitu. Itu. Jadi melengkapi ini ya. Nah iya. Kalau mintnya dibuang. Nah iya, kalau mau pakai mint dia masuk ke musim dingin menuju musim panas itu. Tetapi dengan dominan dinginnya. Kalau tolak angin tadi dominan dingin, masuk angin, terus lembab dingin. Catatannya itu lembab dingin, dan ini bagus sebenarnya komposisinya, sama-sama bagus, nggak ada ininya, cuma nanti pasarnya pada kasus tertentu ketika ada kelembaban yang minum yang bejo itu agak kurang. Ketika ada kembung, ada lembab, tapi ada kembung karena lembab, itu dia mungkin tidak terlalu. Makanya dengan adanya seperti itu, ini paling laris kan sebenarnya. Yang tolak angin ini ya. Itu. Kalau yang bejo cenderung yang dinginnya ya. Ini lebih sederhana lagi gitu. Tapi kasus yang terjadi kebanyakan selalu disertai lembab. Masalahnya kayak gitu, selalu disertai lembab. Makanya
kalau Indonesia itu khatulistiwa dan perubahan cuacanya hanya 2 itu dari panas menuju ke hujan, nilai kelembapannya juga tinggi, perubahan kelembapannya. Terus satunya ini ada antangin. Antangin tadi kan tolak angin nih. Antangin berarti bejo, dari tadi bejo, kemudian tolak angin. Ini antangin ini. Antangin itu ada indikasi. Deltomet ini. Iya. Untuk meredakan masuk angin, meriang, rasa mual ini sama ya. Perut kembung, capek-capek dan pusing ya. Cuman di sini komposisinya ada bedanya nih. Ada jahe, ada mint lagi, daun sembung. Nah, tadi kan ada ginseng 1 gram tapi ginsengnya. Kemudian pala, ganco, kunyit, ada kunyitnya, royal jelly, dan madu. Nah, ini perpaduan ini sebenarnya kayak pala hangat, terus ginseng hangat, terus jahe kan, ada jahe. Terus apa lagi tuh? Daun sembung. Nah, daun sembung itu dingin, lancar darah. Nah, kunyit juga dingin. Jadi dia yang mint apa ya? Ya, mint juga dingin. Jadi ada persoalan, ada panasnya, ada dinginnya dia di dalam. Jadi ketika ada panas internal, terutama di daerah sistem cerna ada panas internal, tapi di permukaannya dia dingin. Terjadi serangan angin dingin. Nah, di limpahnya dia juga dingin itu. Maka pakainya ini. Jadi kalau ngelihat dari ini sebenarnya pasarnya sendiri-sendiri. Oh iya. Kasusnya sendiri. Jadi itu semua bagus, nggak ada yang jelek gitu. Hanya kalau dipaksakan semuanya nggak bisa. Nggak bisa ya. Itu. Yang spektrumnya luas, itu spektrumnya dan kasusnya banyak. Ini di ini sebenarnya di tolak angin ini. Oh, tolak angin ya. Itu. Tapi kalau mau bagus lagi, ini saran sih ya pada produsennya. Kalau musim hujan dikasih yang warnanya merah. Ini kan kuning. Ini musim peralihan. Nah, warna merah, peppermintnya dihilangkan. Itu mungkin diganti sesuatu apa itu yang lebih hangat itu. Kalau saya sih ngerti mau nyampurnya apa.